SCI. Nah, di sini kan dibilang, nih ini kan, jadi apa ya, prebiotics, probiotik, postbiotik. Jadi kayak dibilang tuh kayak apa sih generasi pertama tuh probiotik, generasi kedua prebiotik, generasi ketiga synbiotik, generasi keempat adalah postbiotik ini, gitu loh, postbiotik. Nah, jadi di Atomi itu udah ada keluar probiotics, ya kan? Terus habis itu juga postbiotik dan untuk probiotiknya Atomi itu dia udah ada kandungan prebiotiknya. Tapi kalau kita mau lebih kita bisa minum fiber. Nah, dari salah satu probiotiknya Atomi itu yang SCI. Hari ini yang SCI. Karena apa yang SCI probiotik ini dianjurkan untuk minum bersama dengan postbiotik itu lebih bagus gitu. Jadinya apa ya? Jadi sinerginya kayak meningkat, lebih bagus gitu loh. Nah, SCI itu apa sih gitu kan? Nah, di sini kalau kita lihat setiap ini kan probiotik itu adalah mm, bakteri ya. Jadi si bakteri itu punya nama gitu loh. Kayak nama keluarga. Nah, jadi ke Lactobacillus senus spesies strain-nya. Nah, ini adalah yang terdaftar di SCI gitu loh. Maksudnya kalau dia udah terdaftar di SCI itu kayak namanya tuh kayak 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 kita itu ya eh, orang yang terkenal lah sudah masuk ke dalam buku misalnya sejarah atau apa gitu loh. Oh ini siapa gitu kan. Jadi SCI itu beda dengan eh, bakterinya ini beda dengan bakteri biasa. Jadi kalau misalnya di misalnya dibandingkan probiotik itu kayak misalnya orang biasa, kita-kita, orang biasa. Nah, SCI ini adalah kayak general kayak jadi general. Jadi kan dia tuh lebih kuat gitu loh. Dia tuh lebih kuat dan lebih aktif, lebih efektif gitu. Hmm. Nah, SCI itu dia adalah Science Citation Index. Jadi dia punya suku, dia punya itu udah diakui dan sudah semakin besar indeksnya kan semakin bagus publikasi dan banyak dijadikan referensi oleh orang lain untuk menulis paper atau karya ilmiah. Jadi masih sudah diakui bahwa oh ini bagus gitu loh. Biasanya untuk satu probiotik, kalau misalnya dia mengandung satu bahan SCI yang tesis yang udah dimasukkan di SCI itu biasanya harganya tuh mahal. Tapi di Etomi ini 8 macam ini semuanya adalah bakteri yang udah masuk di tesis SCI ini. 10 miliar. Nah, Nah, 8 macamnya itu apa aja? Ini Bifidobacterium. Bifido itu adalah bakteri yang hidup di usus besar. Usus besar ya. Terus habis itu Lactobacillus. Lactobacillus ini adalah bakteri-bakteri yang bekerja di usus kecil. Usus kecil. Dan yang satu jenis bakteri ini adalah Streptococcus thermophilus. Ini adalah bakteri yang bekerja di usus besar dan kecil. Nah, 7 bakteri ini semuanya sudah di hak paten. Jadi yang satu itu hak patennya masih dalam kemarin itu kan udah saya dengar sih udah keluar ya hak patennya sebelumnya itu yang waktu pertama kali emang lagi sedang diproses gitu loh. Nah, yang tujuhnya itu sudah ada hak patennya semua, maksudnya oh ini diakui fungsinya karena sesuai penelitian berkali-kali itu keluarnya seperti ini gitu kan. Nah, jadi Ramsos itu menghambat helikobakter bakteri yang biasanya ada di lambung ya. Itu kan juga bahaya ya helikobakter ini. Nah, terus mengatur kekebalan tubuh, kemampuan proteolik, produksi vitamin B, terus juga untuk membantu degrasi kolagen, terus menghambat bakteri penyebab vaginistis. Nah, terus habis itu plantarum itu untuk degrasi protein. Nah, reuteri untuk memecah alkohol. Nah, terus habis itu helvesticus, pencegahan disfungsi kognitif. Terus KCI, penghambatan bakteri penyebab vaginitis.
Terus habis itu alaktis. Ini adalah untuk pengurangan lemak tubuh dan menghasilkan vitamin A. Nah, breve ini adalah untuk mengurangi kolesterol. Nah, di sini untuk Atomy punya apa namanya SCI probiotik ini dia di coating. Dia punya teknologi lagi namanya di coating ini. Kenapa di coating? Supaya dia kan kalau misalnya kita minum bakteri ini kebanyakan mati di mana? Di lambung karena kena asam lambung. Asam lambung yang keras itu berarti bakterinya banyak yang mati. Nah, akhirnya yang nyampe ke usus itu nggak banyak. Nah, untuk supaya dia sampai ke usus itu lebih banyak, maka ya Tommy itu membuat teknologi yang khusus yang udah dipatenkan dilapisi empat empat lapisan. Yang pertama polimer larut air, kedua asam hyaluronat, pelapis partikel berpori dan juga protein. Supaya apa? Supaya dia itu bisa lewat dengan dari asam lambung dan bisa sampai ke usus kita dengan selamat. Dan dia itu bisa nempel di dinding usus gitu. Nah, ini penerapan teknologi ini juga sudah dipatenkan, dan terdaftar sebagai tesis tingkat SCI untuk teknologi paten 4 lapisan yang bisa hidup sampai ke usus. Nah, ini makalahnya. Nah, ini juga sertifikatnya udah ISO, GMP, terus habis itu HACCP halal. Nah, juga dia ada probiotik yang diverifikasi keamanannya, GRAS. Bahwa bahannya itu benar-benar, maksudnya bahannya itu benar-benar aman gitu loh. Dia generally recognized as safe. Gitu kan diakui umumnya diakui aman. Suatu sistem yang secara objektif itu mengevaluasi keamanan bahan makanan yang baru termasuki biasanya ini dari USA, Amri. Nah, itu untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan sebagai GRAS ini itu juga nggak gampang gitu loh. Karena kan dia ngecek semuanya gitu loh. Bahannya ini dari mana-mana-mana gitu kan. Nah, juga di strain ini terdaftar di organisasi yang diakui secara internasional dan dikelola dengan aman. Jadi juga di sini kita untuk bahan baku itu nggak sembarangan ya, gitu loh. Pokoknya harus diverifikasi ini bahwa ini bahannya ini benar, ini dan aman gitu loh. Hmm. Makanya badan-badan yang organisasi yang secara internasional yang terus apa namanya menjaga pengelolaan untuk bahannya itu supaya nggak berubah gitu loh. Nah, 10 miliar dalam satu kapsul itu 10 miliar, dan yang bisa sampai ke dalam usus CFU. CFU ini maksudnya sampai ke dalam usus itu 10 miliar ya. Berarti isinya lebih dari 10 miliar. Nah, di sini bahannya itu ada prebiotik, postbiotik, dan jenis ragi. Tapi postbiotiknya cuma satu aja gitu loh. Lactobacillus rhamnosusnya ini. Nah, terus habis itu dia bentuknya juga ditaruh di botol. Di botolnya ini wadahnya ini aman, maksudnya dia untuk mencegah kan kalau misalnya bakteri probiotik tuh gampang matinya kalau kena sinar matahari atau apa gitu panas ya. Nah, sedangkan yang wadahnya ini aja tuh dia menggunakan wadah khusus yaitu penyerapan kelembapan ganda dan melindungi dari cahaya dan kelembapan. Jadi kita walaupun nggak taruh di kulkas atau apa aman untuk yang probiotik SCI ini. Jadi kayak traveling apa gitu juga lebih aman gitu ya. Hmm, daripada yang sasetan gitu kan. Nah, jadi kalau kita minum yang SCI, microbiome, kenapa bilangnya microbiome? Karena dia bentuk kecil banget, kecil gitu loh. Nah, micro kan gitu. Nah, jadi yang probiotik ini dengan postbiotik itu sangat membantu untuk kesehatan usus kita. 구독, 좋아요 눌러주세요.